Osmosis adalah peristiwa lewatnya zat terlarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel merupakan sifat dari membran sel makhluk hidup. Peristiwa osmosis dapat kalian amati melalui aktivitas berikut nih katanya. Siapkan beberapa buah segar seperti misalnya wortel dan tomat. Rendamlah buahan tersebut pada larutan garam pekat dan biarkan minimal 8 jam. Nah, pertanyaannya, perhatikan apakah ada perubahan fisik pada buah-buahan tersebut? Jika ada, perubahan apa yang terjadi? Nah, berdasarkan penjelasan soal sebelumnya, jelas ya teman-teman, kalau ini menggunakan konsep yang namanya itu osmosis gitu. Salah satu sifat dari sifat koligatif larutan gitu. Nah, di mana osmosis ini memiliki pengertian peristiwa lewatnya zat terlarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel itu adalah salah satu sifat dari membran sel makhluk hidup nih teman-teman, di mana yang dimaksud dengan membran semipermeabel itu adalah membran dengan pori-pori yang dapat dilewati oleh partikel pelarut tetapi nggak bisa dilewati sama zat terlarut. Jadi kalau misalnya kita gambarin peristiwanya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau misal ada nih pipa U atau kita sebut juga tabung U gitu. Nah, ini tuh di sebelah kiri tuh ada larutan encer dan di sebelah kanan tuh ada larutan pekat. Nah, yang di tengah-tengah ini, kedua larutan ini tuh dipisahkan oleh yang namanya itu membran, dinding membran semipermeabel yang tadi merupakan pori-pori yang cuman bisa dilewatin oleh pelarut tapi gak bisa dilewatin oleh zat terlarutnya. Nah, jadi nanti zat pelarut yang di sini akan berpindah ke larutan yang lebih pekat sehingga tinggi larutan dari larutan pekat ini akan bakalan naik nih teman-teman. Jadi bakalan lebih tinggi. Nah, sementara nanti larutan yang encer ini dia bakalan turun gitu, bakal makin habis gitu atau makin berkurang gitu. Nah, ketika posisi si larutan yang pekat ini mempertahankan agar pelarut dari larutan encer ini nggak masuk lebih banyak, nah kan berarti kan tekanan di sini untuk mempertahankan larutan ini kan tekanan osmotiknya bakalan lebih tinggi gitu atau lebih besar. Nah, jadi perbedaan peristiwa untuk ngelewatin inilah yang disebut dengan tekanan osmotik gitu atau tekanan yang kita kenal dengan tekanan osmosis gitu. Nah, jadi apa hubungannya antara tekanan osmosis dengan tadi buah tomat dan buah wortel yang segar terus kita rendam di dalam larutan garam pekat gitu. Nah, otomatis kan buah yang tadinya buah tomat dan buah wortel kita gambarin ya. Nah, misalnya nih, kita anggap aja nih gambar wortel sama tomat ya teman-teman. Nah, ini wortel dan tomat yang segar. Terus ini ada larutan garam pekat nih. Nah, kenapa dia disebut garam pekat? Artinya kan larutan garam ini mau dia itu jenis senyawa apapun, kalau dia dibilang pekat berarti konsentrasinya termasuk konsentrasi yang tinggi teman-teman. Jadi M ini kita misalkan dengan konsentrasi atau molaritas, itu artinya kalau dia disebut dengan larutan garam pekat itu berarti konsentrasinya itu tinggi. Nah, ketika buah-buah segar ini kita masukkan ke dalam larutan garam yang pekat, nah teman-teman tahu kan garam itu terbentuk dari apa? Kalau dia termasuk ke dalam garam kuat, itu dia berasal dari asam kuat atau yang kita singkat dengan HK misalnya, itu termaksud ditambah dengan basa kuat gitu kan, atau kita sebut aja BK, atau bisa aja teman-teman buat jadi KOH misalnya, K-nya ini maksudnya kuat ya, bukan kalium hidroksida. Nah, atau ini misalnya HK-nya ini teman-teman ganti jadi asam kuat gitu. Nah, ini maksudnya H-nya itu nunjukin bahwa dia itu bersifat asam gitu, bukan nama senyawa. Begitu juga dengan ini gitu. Nah, ini bakal menghasilkan garam nih teman-teman. Garam ditambah apa? Garam ditambah dengan air gitu. Nah, tentu aja di dalam buah-buahan ini kan mengandung air juga ya. Nah, kan tadi katanya peristiwa osmosis itu adalah ketika peristiwa lewatnya zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, di mana yang melewatinya itu merupakan
proses dari pelarutnya gitu yang bakalan tersaring, kita anggap aja tersaring atau kefiltrat itu bakalan adalah pelarutnya yang bakal berpindah. Jadi kan jumlahnya airnya itu yang dari larutannya gitu bakalan nantinya berpindah nih ke dalam buah-buahan. Jadi ketika ketika buah-buah ini dimasukkan ke dalam larutan garam ini, nah nantinya nih ketika dimasukin ke dalam larutan garam dengan waktu yang hampir 8 jam itu tadi, nanti bakal berubah rasa jadi asin dan masanya bakal lebih berat. Kenapa? Karena airnya itu bakal masuk ke dalam buah segar. Jadi jumlah air di dalam buah segar itu bakal bertambah gitu. Oke deh, sekian.